sampai akhirnya bisa berada di sini semuanya, betul? Gak kerasa ya, namanya waktu cepat berlalu. Sekarang udah hari Jumat, besok kita akan libur lagi. Enggak, Bapak cukur kumis otaknya ikut melorot kayaknya, Pak. Ya gini loh, maksudnya gini, kenapa gue bilang Jumat? Karena gue biar memberikan motivasi dan semangat. Orang biasanya pikirannya udah pengen weekend, Oh, biar kalau dipikir ini weekend semuanya semangat. Bener, positive thinking, semua hari adalah hari Jumat gitu. Jadi biar besok libur gitu. Bapak caranya ngaco luar biasa sih ya, Pak ya. Tapi kita mau ngomongin soal pentingnya imunisasi. Ya. Ini memang kita tahu selama ini kita selalu digembar-gemborkan kalau imunisasi ini sangat penting. Tapi nih Wendy ya, jadi aku baru aja kenalan dengan seorang mungkin bisa dibilang seorang dokter, tapi nampaknya dia punya pemahaman lain akan imunisasi. Bahkan aku sempat ngobrol sama dia dan dia mewanti-wanti, dia bilang jangan pernah imunisasi anak lo. Kok gitu? Anak gue imunisasi. Anak gue juga imunisasi, Pak. Lengkap bahkan. Kan memang kalau kita punya anak, udah gitu kita ke dokter anak kan langsung dikasih tabel imunisasi ya ibu-ibu ya. Dan iya, taruh, ibu-ibu. Yang kenceng bapak-bapak cuma nemenin. Bajunya kembaran sih. Beda dong, baju sama, tapi kan bibir lip gloss, kenapa? Balik lagi masalah imunisasi. Masalah imunisasi, kalau gua sendiri, anak gue yang pertama Audi itu gue cukup mengikuti, artinya gue menemani bahkan dan memang bahkan sampai gue nggak inget karena saking banyaknya kan. Kauki? Kalau Kauki memang awal-awal aja. Sisanya lu nggak nemenin? Bukan masalah sisa nggak nemenin, gue harus nemenin lu di sini. Oh kan iya, biasanya benar. pagi kalau kayak gitu. Tapi masalahnya karena aku baru saja mendapatkan info nih, katanya justru ketika kita masukin imunisasi itu kan adalah katanya kuman yang dilemahkan. Betul. Dan ketika kita memasukkan si kuman itu ke dalam tubuh anak kita, justru nanti akan membawa efek yang bahaya. Imunitas tubuh anak kita malah tidak bisa terbangun. Malah nurun ya? Malah nurun. Terus ada juga yang bilang katanya beberapa imunisasi itu bisa menyebabkan autis. Kan saya jadi parno, Pak. Gimana dong, Pak? Udah, yang mestinya parno itu bukan lo. Siapa? Anak lo lah. Karena dia gue suntik ya? Karena punya orang tua lu. Kalau gue punya orang tua lu, parno tiap hari gue. Kurang ajar. Gini aja, mendingan kita ngobrol-ngobrol sama orang yang mungkin juga punya pengalaman yang sama nih. Otherwise antara dia memang imunisasi atau enggak. Oke, tapi sebelum kita panggil bintang tamu kita, gimana kalau sekarang kita lihat dulu fotonya ketika dia masih gadis muda belia, belum pernah dijamah oleh pria. Langsingnya. Kita lihat bagaimana kondisinya setelah membrojolkan satu orang anak. Bahasanya luar biasa lo, membrojolkan. Tapi lo ngerti kan yang penting kan? Ngerti. Iya, setelah melahirkan. Setelah melahirkan, langsung saja kita sambut Magdalena. Cici Lena. Bisa ibu, bisa. Ya ampun anaknya. Ya ampun. Halo semuanya. Silakan duduk. Ya Allah. Silakan. Kok tembemnya ada 3 ya? Kok tembemnya 3? Bando. Siapa namanya? Namanya Kimberly, Anti. Kimberly umur berapa, Coyong? Nyangkut dah mau kalungnya. Ya. Bisa. Umurnya mau 4 bulan, Anti. Aduh, lucu banget. Ya Allah, gemuk banget, subur banget. Masa sih? Senang. Ini anak lu bukan lu. Kalau Waktu udah lahir. umur 4 bulan berarti udah vaksin macam-macam ya? Udah. Siapa tuh? Masih ada satu lagi. Masih ada satu tamu lagi. Ya, gak sopan banget gak dibukain pintunya. Enggak, tadi kirain datangnya barengan. Oh gitu. Bener gak ya tamu gue bukan ya? Iya bukan. Masuk. Apa kabar Bu? Kabar baik. Yeay. Ibunya jangan ikutan, takut nanti curiga brojol di sini. Selamat datang kembali. Silakan. Yaudah pas lah, langsung ngobrol aja lah sama dua-duanya. Alhamdulillah usaha penitipan anak kita sukses. Mulai banyak yang datang. Iya benar. Mulai banyak yang Waktu itu datang ke sini hamilnya baru 5 bulan ya. Iya. Sekarang udah 9 9 bulan. Sebentar lagi brojol.
Tapi nggak kelihatan Nggak kayak kelihatan 9 bulan 9 ya. bulan. Luar biasa, udah 9 bulan nggak Kelihatannya kelihatan. cuma kayak kelaparan terus gitu, makannya banyak. Masuk ibu saya busuk lapar. Habis nggak kelihatan. Untuk kategori ibu hamil, ibu badannya masih bagus banget gitu. Iya. Ngiri ya? Ngiri, Pak. Iya, iya, oke. Apalagi saya, Pak. Oh iya, iya, iya. Sekarang kita ngomongin Nggak usah soal ngomong. imunisasi. Anaknya Iya. udah 4 bulan, yang ini berarti udah melewati berbagai rangkai imunisasi. Udah. Ingat nggak lu imunisasi yang udah dikasih apa aja? Ada di bukunya ya, apa ya, BCG, polio, gitu kan. BCG, polio, Rotavirus, terus Hepatitis sudah hepatitis. hepatitis. Ya, hepatitis. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, lu memberikan imunisasi kepada anak lo karena memang lu sadar imunisasi penting atau karena sudah ada di buku anak lu dan harus dilakukan? Karena anjuran dari dokter. Kan Anjuran kadang-kadang dari memang dokter dari awal juga gitu. sih, terus udah gitu emang penting kan juga untuk daya tahan tubuhnya dia. Ini mau apa ini? Kayak Lihat aku ya. Oh, dia mau salto lupanya ya. Atau mau kayang. Iya penting karena kan itu kayak tabungan di awal untuk masa depan ya, investasi ke investasinya depan dia, gitu loh. kesehatan Iya. terutama gitu ya. Hmm. Kalau kamu sendiri ini udah berapa tahun nih? Kimoro udah 3 tahun dan dia memang dari lahir Sayang, terus sayang, rutin sayang. kayak tiap bulan dia pasti imunisasi. Oke. Kalau aku sih emang karena dari lagu ya kan dari lagu ada dong tentang imunisasi Oh, yang ya kan? aku anak Aku sehat, anak sehat tubuhku itu ada. kuat. Oke. Terus di buku-buku pelajaran pada saat lagi sekolah ada juga. Betul. Terus udah gitu kayak penyuluhan atau enggak kayak iklan-iklan di TV atau di media gitu ada juga. Terus udah gitu karena nurut aja. Jadi dia kayak dokternya oke, bulan depan ini ya udah ikutin aja gitu. Tapi yang bikin aku penasaran, pernah nggak sih sebagai orang tua kalian membrowsing apa aja sih isi vaksin itu? Kita tahu kuman yang dilemahkan. Iya. Tapi tau nggak sih ada ingredients lain yang ternyata dianggap itu adalah justru menjadi racun bagi tubuh anak? Iya, Pernah denger aku itu nggak? tahu sih mungkin karena pengawetnya mengandung sedikit merkuri kali, bener nggak ya? Oke, nanti kita bakal bahas itu ya Wendy ya. Ya udah kita akan bahas nanti, tetap di basa-basi, bahas sana, bahas ini. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Pemirsa, kenapa sih kita ngomongin sekarang soal imunisasi? Sebenarnya memang kayaknya orang tua zaman sekarang udah tahu imunisasi itu penting. Tapi masalahnya makin kesini tuh banyak banget yang berkembang yang kenapa tidak mau imunisasi karena katanya lagi-lagi masa iya sih kita masukin kuman ke dalam tubuh anak kita masukin zat-zat yang berbahaya. Nah supaya Anda tahu persis informasi soal gimana sih pentingnya imunisasi, itu dia kenapa di basa-basi kita ngebahas ini sekarang. Betul sekali. Nah masalah ketakutan atau tidak sih itu tergantung kepribadinya ya. Ada juga mungkin orang yang berpikir bahwa iya itu memang sudah menjadi standarisasinya yang namanya anak-anak harus dikasih imunisasi. Ada juga yang mungkin memilih memang 50-50 antara kasih imunisasi dan Ada call of friend nggak itu? oh nggak bisa. Ini bukan kalau friend. kuis Bu, maaf bukan kuis. Ini bukan kalau friend. Mungkin juga ada juga orang yang memutuskan untuk nggak sama sekali, bisa aja. Kebetulan aku kenal sama beberapa orang yang dia memutuskan untuk tidak mau mengimunisasi anaknya sama sekali. Karena alasannya apa coba? Karena alasannya adalah badan kita itu sudah memiliki imunitas tersendiri. Badan kita ini diciptakan Antibody oleh Tuhan sendiri tuh ya, canggih. benar-benar. Jadi ketika ada virus masuk, mereka kalau kita kasih makan yang sehat, kita kasih nutrisi yang pas, mereka bisa melawan si kuman penyakit itu sendiri. Ada juga yang bilang, zaman dulu orang tua kita nggak diimunisasi, kita baik-baik aja. Betul. Seperti itu. Iya sih. Nah yang kita tahu, coba kita tanya Wendy dulu nih yang udah duluan jadi orang tua. Ada berapa imunisasi wajib? Gila ya si Wendy ya, padahal dia tinggal nyontek di cue card nih. Enggak kan gue cerita pura-pura mikir. Lu mau gimana pura-pura sih? mikir. Gimik dong, 5. Apa aja? Kan Oke, skip. sebutnya 5 in 1 ya. Apa aja? Itu apa? 5 in 1 mah kayak di itu jalan Hepatitis, BCG, B, polio, BCG, tetanus. polio. Apalagi? Emang ada tetanus? Bu? Tetanus. tetanus. DPT itu apa? Iya DPT. DPT itu tetanus ya? Disentri, Disentri. tetanus, Iya kan? DPT, D-nya disentri, P-nya pepanus. T-nya tipes. Jadinya Gimana Kayaknya kalau tipes. langsung aja nyontek? mendingan kita Langsung browsing aja kalau nyontek. kan kita tanya yang bener-bener tahu, ngerti. Sebelum kita tanya, mendingan gimana kalau kita lihat dulu ini ya, apa sih sebenarnya 5 imunisasi wajib? Kita lihat ini. Ya udah. Ana sama Bunda keluar ya. Halo
Halo pemirsa setia Basa-Basi, kali ini ada informasi penting nih buat para orang tua. Ternyata selain diberikan ASI eksklusif, pemberian imunisasi untuk bayi juga penting loh. Di Indonesia ada 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan pada bayi Anda. It's okay, sweetie. Yang pertama, BCG atau Basil Calmette Guerin. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah bayi terkena tuberkulosis akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru. Yang kedua adalah hepatitis B. Imunisasi hepatitis B berguna untuk mencegah adanya virus hepatitis B yang menyerang hati. Yang ketiga adalah polio. Imunisasi polio wajib dilakukan beberapa kali agar bayi terhindar dari virus polio. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan atau lumpuh layu pada anak. Yang keempat ada imunisasi DTP atau diphtheria tetanus pertussis. Imunisasi DTP bermanfaat untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, dan pertussis atau batuk yang tidak kunjung usai. Yang kelima adalah campak. Imunisasi yang dilakukan saat bayi berumur 9 bulan ini bermanfaat untuk mencegah bayi dari virus campak. Nah, sudah jelas kan informasinya? Yuk segera imunisasi agar bayi bisa tumbuh sehat dan terbebas dari penyakit berbahaya. Ikutin aja, menurut aku sih ikutin aja yang 5 penting ini. Kalau tambahannya terserah. Iya, benar. Nah, tapi kalau gue kadang-kadang juga, nih anak-anak gue udah dikasih imunisasi Nada F, ya. Bu. F, Bu, saya mau nyanyi, Bu. Bukan Bu, bukan. Udah dikasih imunisasi, tapi kadang-kadang juga anak-anak gue tuh kayak gue kasih, enggak, justru kayak gue kasih ke belajar kebal dengan nyatu sama alam, artinya. Iya. Kadang-kadang nih, misalkan kayak orang dulu aja kayak gue gitu, tiba-tiba anak gue masih bayi, hujan gede, gue ajak keluar rumah. Ajak keluar, bapak tinggal masuk Yang anak bapak. Gue ajak main hujan dulu. Main hujan, main Setelah itu becekan baru ya? gue kasih payung, deh ngojek sono. Enggak kayak gitulah ibaratnya. Kalau gue sih berpikirnya kan, gue berpikir lama-lama dia akan badannya tuh menyesuaikan, Biar nggak bereaksi lemah ya gitu loh. Oh iya, ngomong-ngomong soal kayak kekebalan tubuh tadi, aku nih waktu kecil sempat banget ringkih gara-gara kayak mamaku tuh kayaknya yang harus mau Overprotect. dibersihin, Semuanya apa serba sih, steril. semua serba steril. Ya gitu efeknya tuh sempet tuh kayak debu dikit, aku panas, ya kan? Kena hujan dikit, aku mimisan. Ibu harus diplastikin kayaknya biar nggak apa-apa ya. Jadi akhirnya begitu aku SMP udah tuh mulai Bebas. iya berbaur dengan alam segala macam. Makanya Kimora nggak pernah aku yang manjain banget, mau ke tempat biar makin panas, kuat ke ya. tempat debu apa segala macam. Bener. Yang penting orang tuanya yakin dulu nih, Ya, iya. yakin anak gue pasti kuat banget. Ya. Ntar kayak otomatis kayak energi kayak nyampe gitu loh. Bener, Terus bener, udah bener, akhirnya bener. kuat sendiri. Aku kuat. Iya kan Bu, anak ibu steril banget soalnya udah pasti kuat kayaknya ya. Nah sebenarnya gini, kita sebagai orang tua udah tahu pentingnya imunisasi, tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu jeroan-jeroan detailnya itu seperti apa. Kenapa kita perlu tahu supaya kalau kemudian ada muncul informasi-informasi yang membuat kita goyah, kita tetap pada pendirian kita karena kita yakin imunisasi itu memang sangat-sangat bermanfaat. Makanya sekarang kita akan panggil ahlinya. Ya, seorang dokter, siapa Cipan? Langsung saja kita panggilkan dokter spesialis anak, Dokter Melanie. Dokter Melanie, selamat datang. Hai dok, apa kabar? Silakan duduk dok. Agak lembut ya, biasanya sangar ya Melanie ya. Bu, Melaninya beda bu ya gitu. Oh, kirain Melanie yang itu. Oke, dokter, tapi biasa dipanggil dengan dokter Vita. Vita. Oke, dokter Vita. Sekarang Melani jadi Vita. Ya, Oh, panjangnya vitamin ya. kuat toh. Kuat. Bagus. sebenarnya ketika kita sudah menjalankan imunisasi untuk anak, Ya. ada jaminan nggak sih kalau anak kita itu tidak akan terkena sama hal-hal yang sudah kita berikan kepada anak kita, misalkan yang hepatitis, yang DPT. Paling gampang tuh batuk pilek bapil ya. Nah, seperti itu. Paling gampang. Nggak tahu kenapa. Kalau udah diimunisasi sih memang tidak ada jaminan 100%. Cuman masih bisa sampai 85 sampai 95% iya. Dan kalau sudah pernah diimunisasi, dipastikan tidak akan pernah terjadi komplikasi walaupun kita terkena penyakit tersebut. Oh, jadi kalau sampai terkena pun akan lebih ringan gejalanya seperti Iya, itu. betul. Yang paling gampang aja ya, campak. Campak itu kan gejalanya demam, batuk, pilek gitu.
Kalau misalnya kita tidak pernah kasih imunisasi, anak itu pasti bisa kena radang paru-paru, bronkopneumonia, sampai yang Jadi paling gejala fatal, kemana-mana gitu iya, radang otak. Hah, cuma gara-gara campak bisa merambat kemana-mana? Iya, betul. Dokter nggak nakutin kan, Dok? Iya, serem. Oh gitu. Dan mungkin dok kalau habis imunisasi itu efek kedepannya, kalaupun misalnya terkena, penyembuhannya lebih mudah gitu kali ya? Iya, betul. Setuju. Lebih kuat juga pastinya ya. Iya, Nah, dong. tapi ngomong-ngomong kalau masalah imunisasi sebenarnya memang ada jadwalnya dan itu memang ada rentan waktunya. Oh iya. Jadi kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memang sudah membuat jadwal tersebut dari bayi lahir sampai usia di atas 18. 18 bulan. 18 tahun. Oh, kirain 18. 18 tahun tuh divaksin? Iya. Ih, kayak zaman kita dulu nggak ada yang divaksin. Makanya gue bilang 18 bulan. Iya, waduh. Iya, kelewat setahun, kan baru 19. Ibu udah 19, anaknya 2, ibu kawin umur berapa? Kawin Ya muda udah. amat ya. Kalau begitu, nih gue agak shock sih kalau sampai 18 tahun. Iya. Makanya gue jawab 18 bulan. Kita lihat Iya. aja deh. Seperti apa sih sebenarnya tabel jadwal dari imunisasi. Ini dia. Nah, ini Nih. dia tabel jadwalnya. 0 bulan itu hepatitis B kosong Iya, ya. jadi pas bayi baru lahir kalau bisa di usia sebelum 12 jam sudah diberikan imunisasi yang pertama yaitu hepatitis B. Gitu. Oke. Nah, Terus 1 terus, bulan ya. Selanjutnya nanti setelah bayi pulang baru kita kasih BCG sama polio. Polio itu nggak boleh dikasih kalau bayinya masih nginep di rumah sakit. Oh gitu. Ya, karena kan lewat mulut ditetes. Jadi nanti kalau misalkan bayinya pup, kotorannya itu mengandung virus polio membahayakan bayi lain yang belum Oh, diimunisasi. Dok, ini kalau HB itu apa, Dok? HB, HIP 1. HB itu mungkin hepatitis B, HIB, Haemophilus influenza B, salah satu penyebab meningitis juga. Oh gitu. Tuh polionya bisa diganti HPS gak, Dok? Itu folio, Pak. Ukuran berapa ya? Dok, aku sekarang mau nanya gini deh. Kita kan kadang-kadang sebagai ibu-ibu kan suka misalkan oke 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Cuman kan kadang-kadang waktunya suka agak telat. Iya. Itu berbahaya nggak Iya. sih buat anak? Kadang kan harus on time, kalau nggak ngulang lagi dari awal ya. Enggak sih, sebenarnya memang diusahakan on time. Cuman kan kadang-kadang misalkan anaknya sakit atau mamanya sibuk, nggak sempat nganter. Yang penting dijalanin aja, nanti kalau ada ketinggalan kita kejar. Mendingan ketinggalan atau kecepatan? Mendingan ketinggalan. Kalau kecepatan nggak boleh juga. Ada jarak minimal di antara 2 vaksin sekitar 3-4 minggu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kan banyak juga nih mama-mama sekarang kan pada kerja ya. Aduh dok nggak sempet nih ke dokter. Udah vaksin Bla, bla, aja bla, semua bla. deh. Iya. Nah kita Dibarengin boleh. nggak mungkin juga kan, Dok? Boleh, ada sekarang vaksin kan ada yang 3 in 1, ada yang 2 in 1, sampai ada yang 5 in 1. Oh, ini waktu dia itu yang lu dibilang. imunisasi vaksin pakai air galon. 1 galon. Itu dia bukan divaksin. Gue ini digelonggong itu, digelonggong. Ini menarik banget ya. Ada vaksin yang macam shampoo ya. Ada 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1. Nah, itu aku dengarnya itu 5 in 1. Apakah ada perbedaannya sama kita kasih yang sekali-sekali buat anak lebih bagusan mana? Nanti bakal kita bahas lagi. Ya udah, tetap di depan TV Anda. Kita akan balik lagi di Basa-Basi Bahasana Bahas ini. Ibu mau duduk di sini nggak apa-apa sih? Iwan Pepel, Pepel. Bunda keluar. Ya udah. Ana nama Bunda keluar ya. Ana nama Bunda keluar nih. You're a good girl. We gotta try to hold you still, baby. I know, sweetie. It's okay, sweetie. You're trying to get real straight there. Kita masih ngebahas soal imunisasi. Dan kita tahu dari tadi imunisasi itu sangat penting. Dan menurut saya kan untuk bisa punya generasi yang baik, generasinya harus sehat. Nah untuk mempersehat generasi itu imunisasi adalah caranya. Nah, tadi udah dibilang sama dokter, ada yang namanya imunisasi 5 in 1. Bu, ternyata ini pakai 5 in 1, Bu. Iya. Berarti lu sebelum imunisasi tangan lu gini dulu. Kok gini terus? Itu 3 in 1. Jogging apa? 3 in 1, Pak. Nah, kita tanya ke dokter nih. Iya. 5 in 1.
biar sekaliin jus aja. Oh sekalian jus? Waktu itu Kimberly Bukan umur sekalian berapa? jus? Enggak. 2 bulan ya? 2 bulan langsung jus semuanya. 5 iya. Kalau enggak cut sekarang kayak waduh. 5 kali OE-nya sekali aja. Iya. Zamannya sekali Fanny aja. belum ada ya? Udah ada belum zaman lo? Udah ada. Tapi lu milihnya yang Jadi pokoknya misalnya di hari itu misalnya disarankannya harus 3, ya udah langsung jadi Ngikut 3 in ini 1. aja ya. oh ini langsung Berat 5. Iya. Itu 5 dicampurin gimana ya dok? 5 in 1. Iya. Jadi sebenarnya misalnya suatu penyakit titer perlindungannya itu 10 ya, angka 10. Kalau dikasih rame-rame begini, itu cuma satu suntikan isinya banyak. Jadi dia bisa, pokoknya sudah di atas titer perlindungan, mungkin titernya ya 12 gitu. Cuman kalau kita kasih 12,5 sendiri-sendiri, deh dok. Iya. Ci, ini bukan dagang sih, nggak bisa Kemarin ditawar-tawar, bayarnya Ci. berapa? Jadi bisa sampai 15 kalau dikasih sendiri-sendiri. Cuman kalau mau sendiri-sendiri Sayang, di saat yang sayang. bersamaan juga boleh. Sini, Sayang. sini. Jadi 3 kali Nah, kalau aku suntik-suntik. kebetulan tipe yang sayang, gitu, kalau sayang. misalkan memang harus 3 vaksin yang masuk, aku suntik 3 kali anakku sini. Nah, Sekarang juga nggak di tuh sini. kata dokter ibu tega ya. Itu ibu tega ya. Cuman karena aku berpikir mendingan kita tega di awal, tapi untuk kebaikan anak aku mikirnya seperti itu Iya, sih. iya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya adalah efeknya sama nggak sih kalau misalkan satu sama sekali suntik, sama atau tidak dok? Lebih bagus yang satu. Oke, kalau Hai Ibu. namanya juga anak-anak, kalau ibunya begitu kita lebih shock lah. Kalau Lena pertimbangannya cuman karena nggak mau ngeliat anaknya. Wah, Iya, berkali-kali. dan itu juga saran dari dokter sih 5 in 1 itu, jadi ya aku ikutin aja sih. Mungkin salah satunya juga mengunjungi cekukan mengunjungi dokternya, dia. jadi nggak terlalu sering gitu. Jadi kan kalau misalkan ke tempat dokter, di tempat praktek Sayang. banyak anak sakit, nah jadi kan lebih jarang ketemu sama anak-anak yang sakit. Terus ada imunisasi yang bikin berbekas sampai besar tuh apa namanya? Oh, BCG. BCG ya? Iya, buat anti TBC. Nah itu kan aku milih nih ceritanya, mau di tangan atau mau di Iya, paha di- gitu iya, kan. Biasa sekarang paha dan ini kan. Nah terus kalau aku milihnya di sini tapi di atas banget, soalnya kalau di sini kalau udah gede pakai baju kayak gini kan jadi terus kalau di sini jangan terlalu bawah, Kalau di sini pakai baju celana pendek kelihatan juga. Ibunya pikirannya ke depan di anak anak. jempol kaki aja bu, nggak kelihatan. Kalau mau yang lebih jempol kaki masih kelihatan, mau yang lebih aman ya ibu-ibu. Nih. Tapi buat efektivitas sama aja nggak sih dok? Sebetulnya kalau efektifnya sama, cuman kan kita selalu setiap kali imunisasi harus membicarakan efek samping. Nah, kalau misalkan diberikan imunisasi Sayang. BCG, efek sampingnya adalah pembesaran kelenjar getah bening. Kalau misalnya diberikan di sini, seperti yang direkomendasikan, itu pembesaran kelenjar getah beningnya sebagai efek samping gampang kita kenali. Jadi bisa di ketiak atau di leher. Oh jadi begitu ada efek sampingnya lebih gampang Iya. dikenali. Lain kalau misalnya pemberiannya di paha Di atau di paha. bokong. Iya, di bokong. Pembesaran kelenjar getah beningnya tuh di selangkangan atau di dalam perut. Jadi kita nggak bisa lihat kalau nggak di USG. agak seru juga. Dan agak jorok ya kalau misalkan di selangkangan terus pecah, nanti kena pipis, kena pup. Oke, jadi Sayang. sebenarnya itu ada alasannya Ada, juga iya, ya. iya. Tuh, kan Lebih selama baik ini berbekas tapi lebih mudah juga dilihat kalau ada penyakitnya. selama ya. ini kan kita pikir dari sisi estetika doang. Iya. Ternyata ada pertimbangan medisnya juga tuh, gitu. Nah, saya juga kalau kadang-kadang juga pernah dengar yang namanya Sayang. anak dikasih imunisasi dan juga Iya. dikasih vaksin. Sebenarnya sebelum ke dokter nih, buat Magdalena dan Fanny, tahu gak sih perbedaan antara imunisasi dan vaksin? Dari tulisan aja lu beda pak. Iya betul, itu juga saya tahu. Iya itu saya tahu secara tulisan. Yang aku tahu ya, Ya, yang oke. aku tahu imunisasi itu pemberian kekebalan tubuh. Vaksin melalui obatnya ya? vaksin, ya kan? Nah mungkin vaksinasi itu kata-katanya aja pemberian vaksin itu vaksinasi. Berarti kan imunisasi berarti ya vaksinasi itu di bagian imunisasi. Jadi sebenarnya kayaknya nggak beda, sama aja, cuma beda kata-kata. Menurut saya ya. Oke. Wah dokter udah ketawa. Kalau menurut Lena sama aja. Menurut aku kayak vaksinnya obatnya ya. Iya, Heeh. iya. Oke. Benar. Selamat datang kembali Kimberly Kimora. Main di mana? Kamu hilang dan kembali ya? Ketemu teman kayaknya tuh. Jadi ketua geng Sekarang kita akan cari tahu sebenarnya apa sih bedanya vaksinasi Sayang. dan Jangan imunisasi. masuk Sebelum mulut. dikonfirmasi oleh dokter, kita lihat dulu tayangan berikut masuk ini. mulut. Anakku yang kedua usianya 4 tahun 2 bulan. 6 tahun. Anak saya yang pertama usianya 6 tahun setengah.
Yang kedua ini usianya 4 tahun. Anak saya umur 10 sama 6 tahun. Sekarang 19 bulan. Dia apa ya, imunisasi untuk pertumbuhan anak. Kalau vaksin untuk imunisasi yang usia di atas 5 tahun. Kalau imunisasi kan untuk anak-anak ya. Kalau menurut saya ini, kalau vaksin itu bisa untuk orang dewasa. Kalau vaksin obatnya, obat yang diberikan untuk menjaga kekebalan tubuh. Kalau imunisasi itu tindakan yang kita lakukan pada saat pemberian vaksin. Enggak tahu. Kalau vaksin itu lebih ke objeknya ya, barangnya, bendanya. Kalau imunisasi itu lebih ke proses sama program untuk memberikan vaksin ke si anak. Udah, dari usia 0 sampai 9 bulan imunisasi, iya. Sudah. Anak saya dua-dua kebetulan udah. Udah sih. Ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 3 deh. 3, 4. Campak, polio, sama satu lagi terakhir apa ya, lupa. Setahu saya ada 4 ya. Kayaknya BCG, DPT, terus campak ya. Terus satu lagi apa ya? Lupa deh saya, lupa. Mungkin kalau wajib, kalau dulu dikenal ada 5 ya, DPT, BCG, campak, polio, hepatitis B. 9 ya, imunisasi wajib dari lahir, BCG, campak, hepatitis, polio, DPT. Ada berapa ya? Ya DPT, BCG, polio, apa lagi ya? Ibu jadi lupa. HIV, apa lagi Gat? Apa lagi ya? Setuju banget. Untuk pertumbuhan anak nanti dewasanya. Setuju banget, karena kan untuk kekebalan tubuh ya buat anak ya. Setuju. Ya setuju banget. Oh, kalau saya sih setuju aja. Setuju banget malah. Kan tujuannya baik ya untuk melindungi imunitas si anak juga. Jadi kalau bisa pun nanti dia terkenanya dampaknya nggak lebih berat dari yang orang anak-anak yang tidak diimunisasi gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ibu-ibu tuh udah aware loh sebenarnya Iya, betul. dengan adanya imunisasi ini. Dan gue baru sadar ternyata bukan hanya 5 dok imunisasi, ada 6. Hah? Campak, BCG, DPT, polio, hepatitis B. Satu lagi, Apa? imunisasi lupa. Kebanyakan itu Lupa, ya kan? 2 orang 3 orang jawabnya lupa loh, berarti itu imunisasi jangan-jangan namanya. Nah, sekarang kita mau nanya ke dokter nih. Sebenarnya beda nggak sih Ya. imunisasi dengan vaksinasi? Nggak usah dijawab dulu dok. Karena nanti kita akan cari tahu jawabannya. Setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Ternyata penggunaan vaksin pada imunisasi sampai saat ini masih terus menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Tak hanya di Indonesia, bahkan juga tingkat dunia. Ini dia beberapa selebriti yang memutuskan untuk tidak memberikan vaksin kepada anaknya. Siapa saja mereka? Jim Carrey. Aktor sekaligus komedian Kanada Amerika ini termasuk salah satu orang yang skeptis terhadap vaksin. Pria kelahiran 17 Januari 1962 ini menyerukan penghapusan terhadap racun dari vaksin yang ia percaya menyebabkan ADHD, autis, dan gangguan neurologis lainnya. Dia juga mempertanyakan motif perusahaan vaksin yang menurutnya lebih sebagai mesin keuntungan ketimbang sarana pencegahan. Jenny McCarthy. Aktris cantik ini bersikukuh menganggap bahwa vaksin MMR, campak, gondongan, dan rubella menyebabkan autisme pada anaknya Evan, yang dia percaya sekarang sembuh berkat serangkaian terapi alternatif, dan dia memutuskan untuk tidak membiarkan anaknya menerima vaksin lagi. Holly Robinson Pitt, ibu 4 anak yang menjadi anggota Autism Speaks ini pernah menulis surat terbuka kepada Essence.com yang menyatakan bahwa anaknya sendiri menjadi autis setelah menerima vaksin MMR.
Pete mengatakan ia tidak anti vaksin, tetapi ia meminta ada beberapa studi independen yang perlu dilakukan tentang vaksin. Cesar dan Indadari, ayah dan ibu dari Nokia dan Keep Smile ini adalah salah satu artis Indonesia yang tidak menggunakan vaksin. Alasannya adalah karena ada beberapa bahan yang terkandung di dalam vaksin diduga mengandung zat yang haram dan dilarang oleh agama Islam. Mereka lebih percaya kepada pengobatan nabawiyah yang lebih banyak menggunakan bahan herbal seperti buah kurma untuk menjaga daya tahan tubuh buah hatinya. Memang segala sesuatu kalau kata almarhum kong saya, there always two sides in this world. Ada yang pro, ada yang kontra. Yes. Yes kan? I agree. Kan dulu situ mantan yang kong aye ya kan. Tapi pernah dengar kan kalau ada beberapa vaksin yang memang menimbulkan autis, pernah dengar nggak Fani? Yang baru denger banget tadi ya. Oh malah baru dengar tadi? Jujur baru denger tadi kalau misalnya bisa menimbulkan autisme. Kalau Lena juga baru dengar? Aku pikir maksudnya bawaan dari itu ya? Iya, yang kita tahu kayaknya itu bawaan dari... Nah ini gimana nih dok? Iya memang udah ada gosip mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Memang betul, karena waktu itu pas Gosip. aku mau vaksin anakku, tanteku langsung bilang jangan nanti anak lu autis, ngomongnya selalu seperti itu. Iya, yang dijadikan kambing hitam adalah selalu vaksin MMR. Betul, Iya, itu. jadi di Tapi tahun memang 98 itu ada penelitian di Eropa yang tapi hanya melibatkan 18 pasien kalau nggak salah, dan dilakukan oleh dokter bedah. Pegang. Nah hasil dari penelitian itu katanya kalau diberikan vaksin MMR maka anaknya menderita autis. Cuman ternyata hasil itu tidak signifikan, tapi gosipnya udah terlanjur ngetop sampai sekarang. Tapi ngomong vaksin itu, vaksin MMR itu vaksin apa sih? Rubella ya, rubella. MMR kan ada 3 MMR. M yang pertama measles, artinya campak. M yang kedua mumps, pundungan. Oke. M yang ketiga R-nya rubella. Rubella itu campak Jerman. Kalau sakit merah. Tapi sebenarnya si MMR ini tidak termasuk vaksin dasar kan? Iya, Ini bukan. vaksin yang orang tua diberi pilihan Tambahan mau deh. vaksin atau enggak. Iya, betul. Atau jangan-jangan iya. awalnya vaksin dasar, tapi karena Enggak, ada berita bukan. itu, Bukan, memang dari itu diberikan sekitar usia 15 bulan. Dan salah satu kenapa dituduh sebagai penyebab autis, biasanya anak-anak autis ini kan memberikan gejala di saat mereka harusnya udah mulai ngomong tapi belum ngomong. Belum ada. Nah, umur segituan tuh antara 1 sampai 1,5 tahun kan anak-anak udah mulai bicara jelas ya, mama, papa, mamam, mimi gitu. Nah, Pipi. berarti biar aman nih, misalnya buat kayak nanti aku anak kedua, Kamu kalau Kimberly, enggak sorry, yang lagi Kimberly pada- sendiri udah? Kimora. Kimora. Ah, ya sorry, Ini anak Kimberly anak kamu ya? Iya. Sebenarnya sama-sama Kim jadi sadar. Ini soalnya. Iya. Kimora udah MMR. Enggak, maksudnya dalam pikiran aku kalau misalnya emang nggak boleh, ya kenapa disediakan dan kenapa ada Iya, dan kenapa iya. ditawarkan Iya, dan betul. kenapa nggak, kalau misalnya emang nggak boleh Dihapuskan. ya, Dihapuskan aja dari muka bumi ini gitu. Iya. Tuh. Nah jadi biar kitanya nggak panik nih ya, Jahat, apa Soalnya anak kan kedua sama kita semua. juga percaya sama dokter yang Iya. kasih ini gitu ya. Jadi Iya, kita benar. ngikutin aja dah Nah, gitu. jadi sebaiknya gimana? Kita ke vaksin MMR itu gimana harus? Tetap diberikan, cuman kalau misalnya orang tuanya khawatir dan lebih percaya Ragu sama gitu. gosip, ya biasanya saya akan berdiskusi sama mamahnya. Oke, mau dimundurin sampai umur berapa? At least sebelum 3 tahun dia udah dikasih, kan anak umur 3 tahun udah lari kan, sama kan seperti Iya. Kimora udah lari udah apa, kan nggak mungkin autis lagi kalau kayak begitu. Oke. berarti tetap ada limitnya ya dok ya. Artinya kalau misalkan oke nggak mau sekarang, Iya, kita ditunggu. kasih Iya. jeda waktu sampai umur 3 tahun minimal. Nah sekarang Wendy baru 30 tahun baru di itu sih vaksin sih. dia beda Bu, itu dia vaksin rabies waktu itu. Bukan vaksin yang ini, beda lagi dia. Oh iya. Aku pernah loh. Apa? Suntik rabies, jangan salah. Gara-gara aku digigit monyet. Ya ampun Wendy, kamu kapan gigit dia Wendy? Makanya kamu tiba-tiba datang. Terus lu jadi apa kalau gua dua-duanya kayak gitu? Sekarang aku penasaran gini ya, kenapa ada vaksin wajib, kenapa yang lain tidak diwajibin? Kenapa nggak semua aja diwajibin kalau memang sama-sama penting? Yang nggak Iya. wajib apa aja tuh? MMR. Yang Yang nggak wajib pilihan, MMR, cacar Tambahan. air, terus ada hepatitis A, tipes, Flu ya? vaksin flu, betul, pneumokokus, Sayang. sama human papilloma virus, jadi yang penyebab kutil kelamin dan kanker serviks. Nah kalau memang itu penting nggak dok?
penting. Kenapa nggak dimasukin wajib aja sih biar orang, karena kalau misalkan begitu wajib orang tua pasti ngaksanain, begitu dikasih pilihan kira-kira dilaksanain nggak? Ada yang enggak, ada yang iya gitu kan. Tapi kalau segitu banyaknya, gimana kabar anak kita? Nah, Kan makanya sampai 18 tahun. Oh, 18 gitu. tahun. Oke. Iya. Nah, Dok, intinya sekarang vaksin dan imunisasi. Berarti bedanya apa? Ya, yang simpel vaksin itu obat yang akan disuntikan. Jadi vaksin itu mengandung bahan-bahan aktif dari kuman, bakteri atau yang semua sudah melalui jalur khusus di laboratorium dan aman untuk disuntikan ke orang. Disuntikan atau lewat mulut juga bisa. Oke, berarti kalau imunisasi? Imunisasi adalah proses memasukkan vaksin tersebut supaya badan kita bisa menimbulkan kekebalan. Oke, jadi vaksin itu adalah obatnya, imunisasi adalah prosesnya. Tapi intinya sama aja sebenarnya ya. Intinya yang satu barangnya, yang satu prosesnya. Oke. Nah, tapi aku masih penasaran nih, Wen. Sibuk amat Ibu. Sama yang imunisasi tambahan. Coba aku mau nanya sama ibu-ibu di sini. Siapa di sini yang sudah punya anak dan memberikan imunisasi tambahan yang tadi disebutkan sama dokter? Di luar yang wajib. Di luar yang wajib. Belum ada yang punya anak kayaknya. Ini udah punya anak, aku tahu beberapa udah punya anak. Nggak dikasih karena apa, Bu? Belum sampai situ sih, baru sampai yang Oh, tapi mau nggak belum masanya? Mau nggak? Nah, itu campaknya campak kanan apa campak kiri? Soalnya ada juga yang nggak mau kasih karena pertimbangannya adalah biasa vaksin yang tidak wajib itu harganya lebih mahal. Iya, betul. Nah, kenapa Iya. tuh, Dok? Jadi kalau yang 5 vaksin dasar tersebut biasanya kalau kita mau menyuntikan anak di puskesmas gitu diberikan gratis. Begitu juga kalau di sekolah negeri biasanya dikasihnya gratis. Ya, kalau yang lain belum. Terus kalau kayak saya juga pernah nganterin misalkan anak saya untuk imunisasi gitu. Jadi kan ada 2 option ya kadang-kadang, yang bisa menimbulkan panas sama yang tidak menimbulkan panas. Iya, betul. Itu biasanya vaksin DPT. Jadi DPT itu ada 2. Yang satu DPT yang biasa, yang mungkin zaman kita kecil juga kita dapat suntikan DPT itu. Nah, sekarang karena ada teknologi yang lebih maju, ada namanya DPAT, ada A-nya. Anti panas. A itu A selular, iya. Jadi vaksinnya udah ditelanjangin supaya antigen-antigen yang tidak perlu tidak bisa masuk, nggak perlu masuk ke dalam tubuh anak kita. Tapi Dok, ngomong-ngomong soal panas, menurut aku kayaknya ibu-ibu nggak perlu takut kalau abis vaksinasi anaknya akan panas berlebih, karena kan dikasih ASI. Iya, Kalau dikasih betul. ASI itu menurut aku cepet banget. Jadi Turunnya, biasanya ya. Terus semua kandungan yang the best di situ yang ya. denger-denger kata orang misalnya panas bisa 3 hari. Taunya Kimorak kemarin paling cuma kayak misalnya beberapa jam, kalau nggak setengah hari. Gitu. Kadang-kadang malah nggak pakai demam Iya, sama sekali. ini ya. juga nggak pakai demam. Jadi Karena mau ASI. DPT balik lagi ke anaknya ya, kalau memang ternyata anaknya fine-fine aja nggak akan ada panas sama sekali ya. Oke. Nanti kita bakal bahas lagi, tapi aku penasaran nih, kalau dari tadi kan kita lihat dari Viti, kalau dari sisi dokter yang pernah ketemu pasien yang biasanya menolak vaksin itu alasannya seperti apa? Nanti setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Sekarang langsung saja ya, kalau kebetulan kedua bintang tamu saya di sini mereka termasuk ibu-ibu yang sangat pro dengan imunisasi. Nah, tapi dokter mungkin di praktek lapangan ada nggak sih ketemu ibu-ibu yang menolak anaknya untuk diimunisasi, dan biasa alasannya apa sih, Dok? Alasannya, tapi biasanya sebagian besar ya, 90% sih mau ya, alhamdulillah di tempat saya kerja. Tapi biasanya mereka menolak MMR itu karena takut ada autis, jadi menunda sebetulnya, bukan menolak. Dan yang kedua adalah pemberian vaksinasi hepatitis B, yang karena itu imunisasi yang pertama kali. Dan yang lebih sering ya karena masalah kehalalan tersebut, jadi diragukan apakah vaksin ini halal atau tidak. Memang dalam waktu pembentukannya jadi kita bilang katalisator itu terdapat tripsin, jadi protein dari enzim pankreas babi dalam pembentukannya. Tapi setelah bakteri tersebut bisa dimurnikan dan sudah difilter sampai 60-an miliar kali, ya tentunya sudah bersih dari vaksin tersebut. Dan bahkan juga sekarang dari MUI pun juga disarankan pemberian imunisasi.
Kayak naik haji aja harus Iya, ini. naik haji, umroh kan juga wajib. Juga imunisasi. malah harus memang ya untuk Jadi selama diimunisasi belum ya. ada teknologi baru kita tetap memberikan. Seperti itu ya dok. Iya. Kalau misalnya dokter ketemu pasien yang ngotot nggak mau Ya. imunisasi, biasanya dokter sarannya gimana? Selain memundurkan dok. Biasanya pasien tersebut juga menolak semuanya, jadi jarang mereka yang pergi ke dokter. Oh biasa kalau menolak pasti nggak akan ke dokter ya? Nggak akan Iya balik benar lagi. juga, benar-benar. Ya nggak mungkin aja ada yang konsultasi dulu gitu, nanya Tanya-tanya dulu. Kan Iya. Kak, gini misalkan gue ragu, gue datang ke dokter, Iya. dikasih penjelasan bagaimana. Nah itu kan Yakinin. kadang-kadang bisa meyakinkan antara benar-benar mau imunisasi atau ya udah mendingan nggak sama sekali. Atau mungkin ada yang imunisasi tapi setengah-setengah. Yaudah deh saya ngambil yang ini aja, sisanya saya nggak mau. Nah, itu bukan misalnya. gara-gara takut, emang duitnya kurang. Oh itu beda ya Pak ya, Beda. perhitungan ekonomi ya. Bisa dicicil ya? Iya bisa berapa kali? dicicil kayaknya. Nah gimana tuh dok? Iya, jadi pasti yang pertama kali sebelum kita memberikan imunisasi, kita harus ada yang namanya informed consent. Jadi orang tuanya dijelaskan gunanya imunisasi, efek sampingnya apa gitu. Dan kalau di tempat saya bekerja mereka harus menandatangani, ini loh imunisasi yang akan diberikan, agreement harganya berapa, sekalian di situ efek sampingnya apa. Mereka tanda tangan baru saya bisa kasih. Kalau tidak ada tanda tangan nggak bisa. Oke. Berarti udah ada persetujuan dari orang tuanya ya? Iya, tetap. Nah kalau misalkan ngomongin masalah biaya tadi, Iya. kalau misalnya memang ya alhamdulillah kalau yang dikasih rejeki kita nggak mikirin biaya ya, kita udah ya udah yang penting anak kita imunisasinya lengkap. Atau jangan-jangan kalian masih oke ini kan imunisasi sebenarnya banyak pilihan, termasuk Iya. ibu-ibu yang itu ngasih oh di sini yang ini lebih murah nih, oh yang ini lebih mahal nih. Atau enggak jangan-jangan kayak obat kan ada yang generik, imunisasi ada yang generik gak dok? Ada. Saya pilihnya yang bisa cicil, Iya. cicil panjang gitu. Oh ibu yang 6 kali bayar ya baru bisa ibu mau cicil ya? Bisa nggak? Iya benar. Ibu emang dasar turunan Tionghoa nggak mau rugi kayak Aye. Oke. Sama depan kita ya. Sama. Baru ya gue denger imunisasi sistem kredit baru gue denger. Kalau Fani tahu nggak kalau imunisasi itu juga rangkaiannya harganya berbeda-beda karena ada yang generik sama ada yang nggak generik. Iya, tapi kalau aku kan maksudnya kalau untuk ke dokter aku cuma satu dokter nih Kimora. Jadinya aku ya udah pasti di rumah sakit itu aja harganya Oke. jadi mengikuti gitu. Dan kalau misalnya untuk yang lain menurut aku diserahkan ke orang tua yang lain. Kalau misalnya emang ngerasa kemahalan dan yakin bisa ngurus anaknya bener banget ngasih nutrisinya bagus, 5 yang penting aja juga menurut Iya. aku nggak apa-apa. Karena menurut aku orang tua tahu yang tambahan terbaik nanti ya buat aja, anaknya iya. gitu. Oke. Kalau nggak punya lagi gratis itu imunisasi yang 5 dasar itu. Oh, dari gratis pemerintah ya ya ada malah programnya ya. Iya, asal mau datang ke puskesmas. Iya, ke puskesmas. Tapi masalah efektivitas sama aja kan dok. Soalnya kan Sama kadang-kadang aja. katanya harga nggak bisa bohong. Kalau harga mahal pasti lebih bagus Nggak gitu. juga, sebetulnya itu bukan generik atau bukan, tapi buatan dalam negeri atau luar negeri. Bahkan yang buatan dalam negeri ini dari PT yang di Bandung Farmasi itu udah diimpor ke 120 negara dan 90 negara itu negara Islam. Oke. Yang mayoritasnya Muslim. Nah sekarang kalau misalkan kita ngomongin soal imunisasi, ini imunisasi tuh berarti ada 2 cara ya, bisa langsung disuntik, Minum. sama langsung ditetes. Iya. Kita nggak boleh minta misalkan, oke dok ini aja deh semuanya tetes aja Tetes gitu aja, ya biar biar anaknya nggak nggak usah sakit. disuntik-suntik. Nggak bisa. Nggak bisa karena prosesnya di dalam tubuh ada yang memang diserap lewat usus atau langsung ke pembuluh darah. Suntik juga beda-beda, ada Tempatnya, suntik ke lokasinya. otot, ada Oh, suntik suntiknya ke juga kulit. beda-beda. Iya. Ada suntik ke bawah kulit. Ya udah makanya Kemarin serahkan suntik semua apa, sama Wen? ahlinya lah. Kemarin suntik apa yang di jidat tuh, Wen? Suntik di jidat gimana cerita? Ya kali gua botox. Narik aja gua sekalian begini. Tapi ya pemirsa ya, mudah-mudahan hari ini semakin membuka wawasan Anda. Mungkin Anda sekarang lagi nonton Basa Basi, Anda merasa, oh saya termasuk orang yang memang setuju imunisasi, tapi minimal sekarang Anda semakin paham kenapa imunisasi itu sangat penting. Walaupun katanya ada pengawet yang masuk tadi, Fani sempet ngobrol di awal, bener ya katanya memang ada pengawetnya, tapi itu aman ya dok ya? Iya, iya. Semuanya Nggak pasti semua udah lab vaksin, ya? cuma influenza. Oh, Iya. cuma influenza Oh, yang cuma ada influenza. pengawetnya. Tadinya semua ada, tapi udah makin kesini makin dikurangi sejak tahun 2011. Oke, jadi semuanya aman ya Wendy ya? Aman terkendali. Yes. Yang pasti buat orang tua yang ada di luaran sana, jaga anak Anda sebaik-baiknya, kasih imunisasi terbaik. Kalaupun tidak, yang pasti kalian sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang pasti sangat-sangat lebih untuk anak Anda. Jaga anak Anda, rawat anak Anda, karena anak Anda adalah buah hati tercinta untuk keluarga. Sampai ketemu lagi di Basa Basi. Bye. Udah. Belum punya
Enggak. Takut. Enggak takut. Enggak. 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 Kayak digigit semut. Kayak digigit semut. Enggak. Kayak dicubit. Pas disuntik rasanya tidak sakit, kayak rasanya kayak digigit semut. Maula tidak takut disuntik karena Maula nggak ngerasa sakit karena nggak digigit kayak digigit semut.